Ya. Aduh. Buka dulu. Nah, tuh Puskesmas Turi tuh. Buka dulu. Ini. Cek dulu. Tes 1 2. Nah, tuh Puskesmas Turi tuh. Cek. Pasang gini suara. Coba aja. Tes 1 2. Coba kamu ngomong Pak Eko. Cek. Masuk suara. Masuk suara. Oh, wifi ini. Oh, saya enggak wifi ini. Masuk. Cek. Masuk suara. Oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, kita nunggu penonton dulu. Siapa yang udah datang, sambil nunggu ini santai-santai dulu. Saat siang hari ini saya bersama dengan rekan saya namanya Pak Eko Yunianto. Beliau adalah seorang perawat di Puskesmas Turi yang kebetulan kemarin baru menjadi tenaga kesehatan teladan di bidang inovasi perawat. Gila, keren Pak Eko. Beliau adalah Oke, gitu ya. Jadi ini sambil nunggu apa namanya penonton. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu berdua. Ayo, Mbak Ratna masuk sini. Gak apa-apa. Masuk IG-nya ya. Ya, thank you buat yang sudah nonton. Jadi gini Pak Eko, nanti cara mainnya kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Sambil mantau siapa yang udah nonton, sambil tegur sapa. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, monggo bisa ditanyakan. Oke. Sebelumnya kita tegur sapa dulu. Ini namanya ada Mas Faik. Halo Mas Faik. Mas Faik, selamat bergabung. Ya, ada Mas Nur Imam Arifin, Mas Farid, Nur Widayati, Mas Farid, dan Eko ya sendiri. Oke, thank you. Masih pelan-pelan. Gimana Pak Eko? Kabarnya Pak Eko? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa semuanya. Luar biasa semuanya. Ini dengar-dengar kemarin habis jadi tenaga kesehatan teladan itu kok bisa itu gimana Pak Eko? Ya itu karena bantuan dari semua pihak. Oh, tidak hanya dari Eko sendiri. Oh gitu. Karena kebetulan inovasi saya ini kan inovasi Putri Bersinar. Putri Bersinar itu apa Pak Eko? Putri Bersinar itu singkatan dari Puskesmas Turi bersama deteksi penyakit tidak menular. Oke. Nah itu. Jadi kalau kita jabarkan itu Putri Bersinar itu intinya adalah kerjasama pemberdayaan dari semua sektor. Oke, contohnya. Baik dari kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian dari lintas sektor, ada Ibu Kader, ada dari Pak Lurah, Pak Camat, kemudian dari Pak Panewu, kemudian Koramil, Pak Polsek, semuanya membantu dalam kegiatan Putri Bersinar ini. Wah, keren juga, berarti banyak ya ini ya? Banyak yang dilibatkan. Jadi Putri Bersinar berarti ya? Puskesmas Turi bersama deteksi penyakit tidak menular. Bersama deteksi penyakit tidak menular. Jadi apa ini deteksi penyakit tidak menular tuh apa aja ini Pak golongannya Pak? Kalau boleh tahu. Di Puskesmas Turi itu paling tertinggi itu adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya itu menjadi trending topik selama lebih kurang 4 tahun belakangan ini. 4 tahun belakangan. Ya jadi 10 besar penyakit itu memang nomor 1 itu selalu hipertensi di Kapanewon Turi ini. Oke. Jadi jadi memang jadi masalah besar ya. Masalah besar. Terus di sini Pak Eko ngambil tema hipertensi untuk jadi nakes. Oke. Dan hasilnya gimana Pak Eko? Dan hasilnya ya di luar prediksi juara 1. Gila. Tepuk tangan dulu. Kalian yang nonton ikut tepuk tangan. Nih dicontoh Pak Eko. Nih ada yang tanya nih, ada THT enggak dari Imam Arifin ya? Ada THT enggak Kak di Puskesmas Turi? Wah kebetulan ya ini kalau untuk di Puskesmas Turi itu memang belum ada untuk dokter spesialis THT. Tapi kalau teman-teman ada keluhan pendengaran, mungkin kotoran telinga atau apa mau diperiksa Puskesmas Turi bisa. Kita juga sudah punya alat kamera telinga. Nanti jadi ketika sampai Puskesmas diperiksa, dilihat ada kotorannya enggak. Kalau hanya masalah membersihkan kotoran ataupun
benda asing masuk kita bisa. Tapi kalau untuk pengobatan tingkat lanjut, misalkan gangguan pendengaran, gangguan gendang telinga, itu nanti akan kita sarankan untuk ke rumah sakit rujuk gitu. Jadi aman. Yang penting periksa dulu aja ke sini. Gitu. Ini ngomong-ngomong pertanyaan lagi? Belum ada ini. Belum ada. Nganu, Pak. Monitornya macet. Jadi gitu Pak Eko. Jadi balik lagi ya tadi ke masalah inovasi. Sebelumnya ini kalau misalkan ada yang tanya ini Pak Eko itu siapa toh? Nah, profilnya mungkin bisa diceritakan, sudah di Puskesmas Turi berapa lama, background pendidikannya apa, dulu sekolahnya di mana. Jadi kalau ada teman-teman mungkin baru mau meniti jenjang karir, ada yang mau mengikuti jejaknya Pak Eko gitu. Oke. Sebenarnya saya itu menjadi perawat itu sudah lama. Jadi saya lulus dari Akper Bethesda waktu itu, diploma 3-nya di Akademi Keperawatan Bethesda Yogyakarta. Itu tahun 2005. 2005. Udah lulus. Berapa tahun itu berarti? 2005 berarti 20 tahun ya? 20 tahun ya, tepat 20 tahun yang lalu. Kemudian bekerja 1 tahun di Rumah Sakit Bethesda, kemudian ke Rumah Sakit Udira sampai tahun 2019 kemarin. Kemudian daftar CPNS, diterima dan ditempatkan di Puskesmas Turi sampai sekarang. Oh gitu. Ya. Berarti di sini Pak Eko ini sebagai PNS ya, ASN PNS di Puskesmas Turi dari 2009. Betul. Udah lumayan ya, 6 tahun ya? 6 tahun ini. 6 tahun ini. Kira-kira gimana Pak? Monggo dari perjalanannya itu ada suka dukanya ternyata. Gimana itu suka dukanya? Monggo diceritakan. Jadi yang seru nih kayak gini teman-teman, suka duka. Tuh, nggak ada orang baru lahir langsung di puncak. Karena kan dari rumah sakit itu udah 12 tahun. Tiba-tiba ditempatkan di Puskesmas. Nah, itu kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Dari rumah sakit itu kan kita menangani pasien selama lebih kurang 7 jam itu kita full pelayanan pasien, full ke pasien. Tetapi kalau setelah kita pulang ya sudah tidak ada kerja tambahan, tidak ada kerja sampingannya, itu nggak ada. Jadi kita sudah murni pelayanan pasien di rumah sakit, pulang istirahat seperti itu. Tetapi kalau di Puskesmas ini tidak seperti itu cara kerjanya. Kalau di Puskesmas ini tuh kita memiliki, selain kita pelayanan ke pasien, kita juga pelayanan ke masyarakat. Ada namanya upaya kesehatan masyarakat, UKM ya, upaya kesehatan masyarakat. Berarti UKM. Nanti kerjanya bukan ke pasien, di Puskesmas saja, langsung ke, tapi harus ke masyarakat. Jadi selain kita pelayanan di dalam gedung, kita juga harus pelayanan di luar gedung. UKM. Tadi ada pelayanan di dalam gedung atau UKP, dan juga pelayanan di luar gedung atau UKM seperti itu. Nah, itu suka dukanya seperti itu. Jadi walaupun kita sudah selesai shift, tetap kita harus memikirkan masyarakat. Gitu. Berarti jam kerjanya bisa molor-molor, Pak? Jam kerjanya tidak ada jam kerja kalau di Puskesmas. Ya, bisa 24 jam, bisa ditelepon, harus online. Harus keren. Standby. Enggak. Makanya jangan heran kalau yang kayak gini jadi tenaga kesehatan teladan, juara. Mas ada derek monitor, Mas Abadi Suko derek monitor dok. Thank you Mas Abadi Suko. Monggo nanti bisa dikasih tahu ke teman-temannya, di share ke grup keluarga ya. Nah, nanti biar yang nonton banyak. Di share ya Mas Suko. Ke Ibu Kader. Ke Ibu Kader juga udah siap nih. Oke. Lanjut, tadi sudah masalah jenjang karir. Masalah pribadi. Pak Suko ini kok Mas Suko lagi. Mas Eko ini gimana? Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Putranya berapa ini? Putranya 3. Putranya 3. Luar biasa. Putranya 3, sudah gede, anaknya udah kelas 9 ini. Udah kelas 9. Jadi harus bapak 3 anak lah. Ya, betul. Bapak 3 anak. Istri? Nakes juga? Istri nakes, perawat juga. Perawat juga. Jadi ketemu ini. Perawat, perawat. Luar biasa. Ya, semoga lancar-lancar. Ini kita mau bahas apa lagi, Mas Eko? Kayaknya
butuh di-share di grup. Ya, Bentar, share dulu. Sambil di-share dulu ya. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini ada komentar ini dari Mbak Yulia Afgrianti. Oh, ya. Ya. Tahu aku. Oke, ini komentarnya nih, semangat dan sukses selalu buat Pak Eko. Mantap Pak Oke, Eko. terima kasih Mbak Yuli. Guys, Ini- makasih aja ini. Oh, iya. Ini tuh dukungannya semua ini. Peran Ibu Kader luar biasa. Oh, peran Ibu Kader luar Peran Ibu biasa. Kader lintas sektor, jejaring itu hebat sekali ya. Luar biasa. Tanpa mereka Putri Bersinar nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak, nggak bisa. Oke, Karena- jadi gimana? Karena apa tadi? Karena ini memang harus kerjasama dari dua sisi. Dari dalam internal kita nakesnya, Oke. kemudian dari eksternal juga itu tadi jejaring, kemudian lintas sektor, Ibu Kader itu bahu membahu untuk melakukan penanganan penyakit tidak menular itu tadi. Keren, Iya. keren ya. Tapi ini balik lagi ke inovasi. Kira-kira tadi untuk inovasinya bakal berhenti di sini atau bakal ada Oh. gebrakan-gebrakan baru nih Pak? Soalnya saya dengar-dengar ya, yang namanya lomba inovasi kan ini kan tingkat apa Pak? Kabupaten. Kabupaten ini. ya? Ini Oh. kabupaten. Nah, nanti kan masih ada mungkin naik ke tingkat provinsi Ya. atau bahkan nasional nanti. Betul. Lawannya se-Indonesia itu gimana? Kemarin sudah di spill sedikit sama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Mhm. Untuk Putri Bersinar ini diminta maju lagi. Maju lagi Maju ke- lagi ke tingkat provinsi. Woi. Daerah Istimewa Yogyakarta di pertengahan tahun 2027. Oke. Ya, jadi kita akan sepanjang tahun 2026 ini akan meningkatkan atau bahkan bisa mungkin bisa meningkatkan capaiannya atau bahkan kita harus konsisten dan meningkatkan capaiannya tadi itu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kita selama 1 tahun ini depan 2026 ini kita harus fight lagi, bertempur lagi supaya capaian PTM kita semakin baik lagi. Semakin baik. Oke, ini ada komentar lagi dari Ibu Uut Utami. Selamat atas prestasinya Pak Eko. Terus semangat. Gini. Terima Oke. kasih Mbak Utami. Oke, terima kasih banyak. Ini jadi kita tuh butuh dukungan. Jadi Ya, betul. betul. Walaupun kelihatannya memang wajahnya kan juara Pak Eko ini. Ya. Tapi sebetulnya ini kan kinerjanya Di belakangnya banyak sekali. banyak sekali Iya, ya. betul. Jadi keren lah. Keren, perannya banyak ya. Iya, Pak Eko. Ada siapa ini yang baru-baru? Oke. Mungkin Kita di share dulu nggak? udah disasar ya. Jadi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ini nanti kalau lagi mampir di live IG ini untuk informasi saja. Jadi Puskesmas Turi memang kita punya komitmen baru mau mencoba ke pelayanan digital. Kan sekarang kekinian Pak Eko. Betul. Banyak sekali anak-anak muda yang memang lebih melek digital. Nah kita Ya. berusaha untuk mengikuti itu. Jadi nanti puskesmasnya nggak ketinggalan. Betul. Nggak cuma artis-artis besar yang bisa podcast, Ya. kita juga bisa. Mungkin Kita narsumnya pertama-tama masih orang-orang Masih sekitar. internal dulu. Dulu. Nanti kita coba konsisten. Ya. Nanti kita coba mengundang ahli-ahli dari tenaga kesehatan yang lainnya. Ya. Beda profesi. Syukur-syukur nanti ya targetnya Dokter Tirta lah. Ya. Dokter Tirta. Cerita dulu pernah kesini ya. Oh, iya ya? Pernah internship di Puskesmas Turi. Oh gitu ya. Nah, itu Dokter Tirta aja pernah Iya. internship di Puskesmas Turi. Salah satu jebolannya kita bisa jadi kayak Dokter Tirta. Siapa tahu Iya. nanti ada teman-teman sini Dokter Tirta yang lain. Ya. Gitu. Oke. Thank you. Siapa yang sudah bergabung ini? Ada Elma. Ada siapa lagi yang baru? Mbak Reni. Halo, Mbak Elma, Mbak Ya, Reni. Ya, thank you. Di share di grup keluarga, di grup kader ya Mbak. Jadi Biar semakin moncer. semakin moncer. Iya, biar nanti semakin bersemangat. Jadi Iya. kita merasa bahwa live kita itu bermanfaat. Iya, Jadi betul. mungkin kalau siang-siang kayak gini banyak orang masih kerja ya. Ya masih kerja. Nah, bagi yang masih kerja ya sudah disambi aja. Kalau nggak bisa disambi, bagi yang baru istirahat siang ya sambil nggak tahu nih kapan nih gabut. Oke, nonton live-nya Puskesmas Turi. Ini tadi juga sudah selesai pelayanan. Jadi kita itu bukan tidak kerja. Oke. Iya, tadi itu kita sudah pelayanan di Pustu. Pustu itu Girikerto. apa? Pustu itu apa, Pak? Puskesmas pembantu. Jadi Puskesmas kita itu pembantu. memiliki 3 puskesmas pembantu. Oke. Nah, Puskesmas Turi itu
kita kan di induk ya, di Donokerto itu induk puskesmasnya. Jadi puskesmas Tur itu memiliki 3. Yang pertama itu di Bangunkerto, puskesmasnya di dekat Ngablak itu, di dekat SMP 2 Bangunkerto. Kemudian ada puskesmas Wonokerto, puskesmas pembantu Wonokerto, di samping persis kelurahan Wonokerto. Samping kelurahan ya? Betul. Kemudian yang pustu yang ketiga, puskesmas pembantu yang ketiga itu di Dirikerto, di samping SD Soprayan. Nah, itu bukanya itu seminggu 2 kali semua. Seminggu 2 kali. Tadi dari mulai yang Bangunkerto itu. Di Bangunkerto itu Senin dan Kamis. Senin dan Kamis dicatat ya, ibu-ibu semua yang nonton ya. Senin dan Kamis untuk di Pustu Bangunkerto. Kemudian di Pustu Wonokerto itu Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Ya. Kemudian yang di Pustu Girikerto yang hari ini itu Rabu dan Sabtu. Jadi tiap hari sebenarnya ada pelayanan di Pustu ya. Cuma berbeda-beda. Beda-beda. Ya, itu apa sih Pak yang biasanya dilayani di Pustu, apa bedanya sama yang di induk itu kira-kira apa gitu? Sebenarnya itu pada prinsipnya sama. Cuma karena keterbatasan sumber daya manusia sama keterbatasan alat, jadi tidak semua bisa dilayani di sana. Yang bisa dilayani di Pustu-Pustu itu seperti pengobatan-pengobatan yang sudah rutin. Seperti rutin. Contohnya pasien-pasien yang sudah rutin kontrol tensi, kontrol gula, kemudian kontrol penyakit yang lain, ada obat-obat tertentu yang sudah disiapkan di Pustu. Jadi tidak selalu harus pasien itu datang ke induk. Iya, jadi kita berobat ya Pak ya? Iya, mendekatkan ke warga. Kita mendekatkan warga. Jadi salah satu dari konsepnya Putri Bersinar tadi itu juga salah satunya adalah mengatasi hipertensi tadi dengan cara mendekatkan ke warga. Jadi lebih gampang ya? Lebih gampang. Nggak perlu jauh-jauh ke sini. Di Pustu bisa. Di Pustu bisa. Pelayanan hipertensi lengkap di Pustu, obatnya sudah lengkap. Tadi pelayanan luar gedung, contohnya tadi Pustu. Ada lagi nggak Pak ini tadi? Ada lagi yang hari ini kita juga harusan pusling di Pules Kidul. Pusling itu apa Pak? Ini Pak. Jadi puskesmas itu mengadakan kegiatan selain kita mendekatkan ke masyarakat melalui Pustu, kita juga melalui pusling, puskesmas keliling. Puskesmas keliling. Ya. Jadi puskesmas itu akan keliling ke setiap padukuhan itu ada jadwalnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, kebetulan hari ini jadwalnya di padukuhan Karanganyar di Pules Kidul. Jadi lumayan dapat 35. Pasiennya 35, pesertanya 35 itu. Iya, luar biasa. Itu. Biasanya timnya yang dibawa apa saja Pak kalau pusling itu? Udah lengkap timnya, ada administrasi untuk pendaftaran, kemudian ada perawat untuk anamnese, tekanan darah, gula darah, seperti itu. Kemudian ada konsultasi dokter, kemudian ada juga farmasi atau obatnya. Ya, lengkap juga. Sama aja ya, periksa obatnya. Sama saja. Itu didekatkan ke kumpulan warga gitu. Kurang lebih intinya betul. Wah, gitu. Tadi itu berbarengan dengan arisan. Berbarengan dengan arisan. Jadi langsung kita dapat di situ kita bisa penyuluhan, kita bisa pengobatan. Wah, mantap juga ya. Iya. Ini cuma saya mikir-mikir aja Pak ya. Kira-kira memungkinkan nggak misalkan di wilayahnya lagi ada kumpulan atau rencana minta didatangi puskesmas untuk sekalian, itu ada kemungkinan nggak ke sana itu? Ada. Jelas ada. Bisa. Jadi kita selama ini kan memang sudah ada beberapa pelayanan ya. Untuk pelayanan kok seperti puskesmas keliling tadi itu juga ada juga yang namanya itu pelayanan kunjungan rumah. Ada kunjungan rumah. Pelayanan kunjungan rumah. Jadi ada program-program tertentu yang menargetkan pasien-pasien yang tidak rutin berobat itu kita kunjungi. Salah satunya memang pasien PTM, penyakit tidak menular tadi. Contohnya pasien-pasien hipertensi dan diabetes mellitus DM. Pasien yang sudah rutin tiba-tiba kok tidak pernah kontrol. Nah, kita lakukan evaluasi, ternyata pasiennya di rumah itu bed rest. Nah, kita bisa kunjungi seperti itu. Jadi memang sampai sebegitunya ya sebetulnya puskesmas itu. Ya, karena semua pasien-pasien itu akan kita kunjungi supaya apa? Supaya pasien PTM tadi itu supaya terkontrol. Tekanan darahnya terkontrol, gulanya itu adalah targetnya dari PTM itu sendiri. Ya, mantap ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau banyak yang bilang wah enggak ding. Jadi banyak yang bilang
karyawannya banyak yang nganggur, sebetulnya kegiatannya banyak banget. Banyak banget. Jadi pagi pelayanan, nanti siang itu mungkin masih ada kegiatan di luar gedung. Betul. Jadi gitu. Wah, ini juga sudah mulai menarik ya pembicaraannya ya. Ini tinggal kita coba lihat di live, masih ada siapa aja yang setia di sini. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya, komen, dipersilahkan. Kita sangat menunggu feedback lah dari teman-teman semua. Gimana Pak Eko? Ada yang mau disampaikan lagi nggak ini? Jadi Puskesmas Turi ini kan puskesmas 24 jam. Oh, oke, 24 jam. Jadi masih banyak yang belum tahu kalau Puskesmas Turi ini 24 jam. Nah, yang lain setahunya kan Puskesmas Turi bukanya ya lewat jalan saja gitu ya, jam 12 tutup gitu ya. Tapi kalau di Puskesmas Turi ini, di Kapanewon Turi ini memang kami dilengkapi dengan fasilitas UGD. Tapi UGD-nya memang UGD terbatas. UGD terbatas itu gimana Pak Eko? UGD terbatas itu hanya pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan di puskesmas dalam standarnya atau dalam kewenangannya puskesmas seperti itu. Ya, contohnya itu kita yang sering adalah kegawat daruratan perdarahan. Perdarahan akibat apa? Akibat dari benda tajam, misalnya paling sering terkena arit. Kena arit. Paling sering. Karena kebanyakan warga di Kapanewon Turi kan petani ya, petani sering-sering kena arit itu sangat bisa dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Turi, sangat bisa. Nice. Kemudian itu bisa dilakukannya 24 jam. 24 jam. Jadi tidak perlu menunggu besok pagi. Misalnya ada yang terkena arit, terkena paku, misalnya terkena benda tajam lainnya, itu langsung aja datang ke Puskesmas Turi. Langsung bisa dilayani di UGD terbatas tadi, yang gedungnya sebelah barat. Gedungnya sebelah barat ya. Untuk informasi saja ya, jadi Puskesmas Turi itu kontur gedungnya itu terdiri dari 2 gedung induk ya. Yang sebelah timur dan barat. Nanti yang sebelah timur itu yang gedungnya lebih di atas itu untuk pelayanan rawat jalan dan kantor. Betul. Kalau yang untuk yang barat adalah perawatan rawat inap, UGD dan fisioterapi. Jadi ya seperti itulah. Nanti tadi seperti informasi dari Pak Eko, jadi ternyata Puskesmas Turi itu ya 24 jam. Kalau misalkan ada tadi trauma, luka terbuka, kecelakaan mungkin bisa Pak? Kecelakaan bisa yang luka-luka sederhana gitu bisa kita layani. Kalaupun misalkan lukanya parah nggak bisa dilayani, itu gimana Pak Eko? Kita tetap kebacot ke puskesmas itu. Kita ada ambulan yang ready 24 jam. Jadi kita tetap ada walaupun hanya disiapkan 1 ambulan yang ready untuk pelayanan, tetapi tetap kita lakukan untuk warga Kapanewon Turi, misalnya butuh penanganan lebih lanjut, kita langsung melakukan rujukan ke rumah sakit. Ya, seperti yang kemarin kasus baru saja itu ada ibu-ibu yang jatuh, tapi curiga patah atau fraktur. Nah, itu patah itu karena Puskesmas Turi belum memiliki ronsen. Nah, jadi kita harus memastikan patahnya tersebut ke rumah sakit. Ya, kita antar ke rumah sakit, kita rujuk, kita bantu perjalanan ke RSUD Sleman. Gitu. Jadi ada proses rujukan juga bisa. Jadi gitu ya teman-teman. Walaupun tulisannya memang 24 jam karena di puskesmas ada sifat terbatasnya. Terbatasnya itu berhubungan pertama fasilitas ya. Fasilitas dan kompetensi. Nah, tapi kalau misalkan sudah periksa ya pasti akan dilayani sebaik mungkin. Kalau misal pun nggak bisa dilayani di sini, dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Lanjut, ini di sini ada siapa aja ya? Kita sapa-sapa lagi. Sapa-sapa dulu. Ada penonton baru. Ini ada Mbak Sujiati. Ada Mbak Ismawati. Halo Mbak Isma. Ada Arbo Vite. Gelos. Ini saya pantau ya. Ini Bu Yulia Frigianti masih setia nonton kita. Keren sekali. Ya gitu. Aduh, saya jadi seneng ya kayak gini. Baru loh saya ngeliat set apa studionya ya lumayan gitu. Lumayan ya. Jadi happy lah gitu. Gitu. Gimana Pak Eko? Ada yang mau disampaikan lagi nggak ini? Ya, itu tadi. Jadi karena kita saat ini ada di era digitalisasi, jadi
podcast seperti itu tuh sangat penting. Podcast penting nggak? Sangat penting. Jadi kita tidak harus edukasinya tidak harus melalui terjun ke masyarakat langsung, ya itu juga penting. Tetapi edukasi seperti ini itu juga sangat penting. Wah. Nah, kita menyasar generasi-generasi yang muda, Gen Z. Jadi kita supaya mereka itu yang kadang-kadang kalau kita terjun ke masyarakat langsung, mereka itu enggan, malu, atau mungkin dia malu untuk mendengarkan edukasi bersama dengan kumpulan ibu-ibu atau kumpulan bapak-bapak. Nah, mungkin melalui podcast seperti ini mereka bisa mendengarkan. Oke, ya, kita punya harapan besar lah di sini. Betul. Walaupun sekarang ini Pak Eko penontonnya masih 5, lumayan. Masalah. Nggak masalah, 5 kalau di JJRK itu ya satu baris sudah penuh. Iya. Lumayan. Oke. Mungkin nanti ada Share dulu ke grup bisa. Share di grup. Saya sudah nge-share di grup karyawan ini. Oh, di grup kader. Oh, monggo. Oh iya. Pak Eko mau di sini misalkan. Ini. Saya grupnya ini lah WA dulu. Sekarang jam berapa lagi? Baru jam masih jam 2, aman, masih lama. Kita sambil santai-santai dulu aja. Jadi nggak perlu terlalu kaku lah. Ya. kita share ke Ibu Kader biar Ibu Kader kata-katanya Pak Eko. Jadi gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan kebetulan mampir ke sini dan tertarik, wah ini siapa ini narasumbernya? Nah, ini kan masih belum terkenal ya. Nggak apa-apa, yang penting mampir dulu, tertarik, pencet like dulu, di love. Kalau perlu di komen, syukur nanti bisa di like lagi, di share ke grupnya, grup apa aja boleh, grup kelurahan, grup RT, grup RW, grup keluarga. Nah, nanti ayo dong ngumpul nonton di sini. Mungkin harapannya bisa dirutinkan. Kemarin kita punya target seminggu sekali, baru kemarin launching, sekarang kita udah bisa live lagi. Gila banget. Nah, gila banget. Oke. Ini sudah kita share ke Ibu Kader. Oh, udah share. Ya, nama kadernya juga Kader Putri Bersinar. Kader Putri Bersinar. Itu gimana Pak? Bisa diceritakan perjalanannya kok bisa jadi Kader Putri Bersinar itu gimana itu? Yaitu perjalanannya sih inspirasinya dulu kan kalau masih ingat ada Dokter Adisti. Oh iya, betul. Itu teman saya itu. Dokter Adisti itu yang menginspirasi waktu itu. Menginspirasi untuk kenapa namanya tidak Putri gitu. Kan Putri kan Puskesmas Turi gitu. Kan memang kader kita itu semuanya perempuan. Kebetulan semuanya perempuan. Kebetulan kader kita itu semuanya perempuan. Ayo, tepuk tangan buat ibu-ibu semua nih. Ayo, luar biasa. Tenang, luar biasa. Ibu-ibu Kapanewon ini semangatnya luar biasa. Dari awalnya tahun 2022 itu, karena perempuan semua kan, ya kita sebut aja Putri. Nah, kebetulan Putri itu kan ya singkatan dari Puskesmas Turi sendiri. Nah, cocok sekali waktu itu. Nah, terus konsepnya apa ya? Kita kan memang waktu itu sudah diberi tugas oleh Ibu, waktu itu masih Dokter Pinky. Bu kepalanya masih Dokter Pinky waktu itu memberi tugas untuk penanganan PTM. Nah, waktu itu kan penanganan PTM kita masih sangat jauh dari sasarannya. Iya, waktu itu awalnya itu baru ada 22 kader, kemudian screening itu masih hanya di tempat-tempat tertentu saja, jadi belum bisa merata di semua padukuan seperti itu ya. Nah, berawal dari 22 kader itu kita kembangkan. Kader kita bekali dengan buku saku. Kemudian kader kita berikan pengetahuan melalui BIMTEK kader. Ada BIMTEK-nya juga. Ada BIMTEK. Pelatihan itu berarti. Pelatihannya kader dibekali dengan pemeriksaan tekanan darah yang benar, pemeriksaan gula darah yang benar, pemeriksaan fat analyzer. Kita punya fat analyzer, pemeriksaan lemak ya? Lemak tubuh. Analisis lemak tubuh. Iya, alasan Bu Kader juga pinter-pinter. Nah, dari pemeriksaan itu kita
biar Bu Kader itu supaya pintar mengelola dusunnya masing-masing seperti itu. Jadi udah bisa mengelola dusunnya Betul. masing-masing. Dari BIMTEK tadi dan buku saku yaitu kemudian ada kepercayaan diri muncul dari Bu Kader itu, sehingga mereka akan berupaya untuk bagaimana menyehatkan dusunnya masing-masing. Nah, ternyata betul cara itu efektif. Dari 22 kader itu tadi berkembang sekarang sudah 88 kader. 88 dusun, maaf. Jadi 88 dusun dan kader yang tergabung di grup Putri Bersih sudah 105. Udah 105, bahkan kadernya 105. Kadernya udah 105. Itu kalau dilihat peningkatannya hampir 5 kali lipat ya? 5 kali lipat. Sampai 5 kali Iya, lipat. betul. Kurun waktu dari 2022 sampai 2025 ya. akhir ya. Wah, betul. Luar biasa. Jadi hampir semua dusun sudah memiliki kader. Kader PTM. Oke. Kader Putri Bersinar kita sebutnya. Wah ya, pokoknya keren ya. Jadi sekali lagi kita harus tepuk tangan kepada kader-kader kita di luar biasa. Kalau nggak ada mereka ya nanti kita bekerjanya juga akan sulit ya. Sulit sekali. Ini kita baca komentar ya. Oh, ada penonton baru. Yanti Simbuang, kader bersinar ya Pak Eko, Putri Bersinar. Kader Putri Bersinar. Keren. Bu Yanti, ya. Selamat bergabung, Bu. Ya, selamat bergabung Bu Yanti. Ini jadi kita kegiatannya masih ngobrol-ngobrol cantik. Monggo kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar mungkin ada pertanyaan seputar Puskesmas Turi, seputar inovasi Putri Bersinar, monggo. Atau nanti tiba-tiba ada yang pertanyaan konsultasi kesehatan, ya kalau kita bisa jawab, ya monggo. Enggak apa-apa. Ini acara bebas. Acara bebas. Ini ada komentar lagi. Sipora Sriyati, keren. Oh, itu Mama Sipora. Itu kiblat saya itu. Setahu saya juga beliau itu juga sempat nakes dan nasional ya. Nasional ini. Makanya aku harus berguru ke beliau. Ini besok harus berguru ke beliau ini. Nah, ya makanya. Nah, nanti Mama Sipora ini anaknya tolong dibantu ya nanti ya, dipandu supaya bisa mengikuti jejak Mama. Oke. Iya. Mas, ini Mama Sipora ini memang inspirasi saya. Gimana? Jadi Mama Sipora ini sejelas usia udah di atas saya jauh. Tetapi semangatnya juga luar biasa, menyala-nyala. Waduh. Bahkan dia itu selalu menyemangati saya itu di luar ekspektasi. Gimana? Jadi, contohnya? Kita contoh satu aja Pak Eko. Dalam pengambilan data itu nggak boleh sedikit-sedikit, tapi harus detail. Nah, misalnya pengambilan data itu tidak hanya lewat di kabupaten, tetapi sampai ke dunia WHO. Oh, berarti kan ya latar belakangnya itu nyusun latar belakang. Oke. Keren. Jadi harus benar-benar detail sampai segitunya. Oh iya. Jadi biar ada benang merahnya itu tersambung sampai dari atas, dari dunia sampai ke Kapanewon Turi, jadi harus dijelaskan detail seperti itu. Oke. Kemarin keren ya, Mama Sipora keren sekali. Tapi memang saya juga baru dengar profilnya beliau nakes dan sampai tingkat nasional. Sekarang ditugaskan di Puskesmas Kalasan ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian bingung mau ketemu Mama Sipora, maaf ya, ya, kita promosi ya. Bisa ke Puskesmas Kalasan nanti ketemu sama beliau. Gitu. Ini Pak Eko, ada yang bertanya di komentar dari Ibu Yanti Simbuang. Siap Pak Eko, syukur ada anggaran buat alat pemeriksaan untuk posyandu. Oke. Untuk alat pemeriksaan itu kita memang dari dinas itu hanya terbatas. Masih terbatas. Makanya sampai dengan hari ini untuk alat kesehatan kita lakukan pinjam pakai. Masih pinjam pakai. Ya, contohnya untuk alat glukometer untuk gula. Gula itu kita punya 5. Ya, kita punya 5 pinjam pakai. Jadi ada yang pinjam, ada yang mengembalikan, ada yang memakai, ada yang mengembalikan seperti itu. Bentar, glukometer dipinjamkan. Jadi teman-teman kader itu di posyandu meriksa gula, karena mereka kan sudah dibekali dengan BIMTEK tadi. Nah, dengan pemeriksaan BIMTEK tadi mereka sudah bisa meriksa sendiri. Wah, iya. Mantep juga ya. Nggak usah jauh-jauh ke
Nggak usah. Nggak Bisa usah, periksa di situ ya. Kader aja bisa. Kader bisa. Bisa. Terus tadi alatnya dipinjemin, stik gulanya Stik gulanya kita yang mencukupi. Oke, dari Ya, puskesmas dari puskesmas kita distribusi ke sana. Oh, kita dianggarkan. anggarkan dulu, dari kita berikan perencanaan. Oke. Kita sampaikan ke dinas kesehatan, terus kita ambil di POA ke Oke, POA-nya. dari kabupaten Dari ya. kabupaten, Oke. betul. Ya, jadi mulai dari stik gula, mulai dari alkohol swab, kemudian dari lansetnya itu semua dicukupi oleh POA. Oke, keren juga ya. Berarti memang program ya, program daerah atau bahkan nasional itu? Ini program daerah yang akan menasional. Oke, gitu. Ya. Jadi sudah difasilitasi. Jadi Betul. teman-teman kita memang kadang-kadang butuh tenaganya saja Betul. untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Salah satunya terima kasih lagi untuk kader-kader Puskesmas Turi. Jadi Luar biasanya kader Gimana? di Kapanewon Turi ini sudah mampu menghabiskan hampir 10.000 stik gula per tahun 2025 saja. tahun 2025 melakukan 10.000 pemeriksaan. Itu. Hampir 10.000. Luar biasa. Gila, luar Ya, biasa ya. itu kader aja nih. Ya. Kader saja. Wah. Jadi kita kan diberikan keleluasaan untuk Screening penganggaran ya? stik ya, screening. Screening ya. Ya, itu untuk stik penganggaran stik gula ini memang kita hampir 10.000 kita sudah mau dari POA kita sudah diberikan untuk Puskesmas Turi saja. Oke, Dan itu sudah dilakukan sendiri oleh kadernya. dihadirkan oleh Pak Adil. Luar biasa. Jadi Pak Eko nanti menerima ini hasil pemeriksaan, Hasil pemeriksaan dari direkap terus dilihat-lihat ini. Ya. Oke. Makanya capaian pasien hipertensi dan juga diabetes kita meningkat terus. Iya, karena screeningnya semakin masif. Semakin masif. Iya. Oke ya, jadi buat warga-warga Turi yang belum tahu ternyata di Posyandu itu atau Posyandu lansia atau Posyandu lansia. Jadi kalau ada di lingkungannya ada kader melakukan kegiatan tersebut, monggo bisa datang untuk periksa cek gula. Cek gula pasti ada. Oke, keren ya. Wis, Kita syukur. juga sudah merambah ke remaja. Remaja itu gimana Pak? Sama prinsipnya, tapi ini kadernya remaja. Kadernya remaja juga. Kadernya remaja. Iya. Jadi usia 18 ke bawah gitu. Ya, 13 sampai 19 tahun. Kadernya remaja. Sasarannya remaja juga. Remaja juga. Iya. Wah, itu bagus itu ya. Berarti nanti kalau saya lihat ya dari Posyandu Balita ada. Posyandu sekarang ada remaja. Ada Posyandu untuk dewasa, ada lansia juga. Iya. Wah, berarti dari semua siklus hidupnya itu sudah ada. Betul. Berarti nanti tinggal dikembangkan aja, kita sudah bisa membuat Posyandu ILP. Posyandu ILP. Wah, jauh banget ya. Saya nggak sampai ini ILP Pak Iko. Oke. Jadi intinya kita tuh melayani dari semua capaian siklus hidup. Betul. Nice. Yuk kita balik lagi ke handphone. Ada siapa lagi ini? Ada Elizabeth Rina. Terima kasih sudah datang, sudah nonton. Oh, ini ada Ibu Sunati. Oh iya, aktif juga Ibu Rina. Oke, terima kasih banyak Bu Rina. Monggo ada yang mau ditanya-tanya? Ini kita ternyata ngobrol sudah cukup lama Pak Iko ternyata. Gak terasa ini. Gak terasa 30 menit lebih loh. Mungkin baterai HP-nya sudah hampir habis. Betul ini. Tinggal 20%. Ya wes gini nih. Oke. Jadi sebetulnya cukup menyenangkan sih ngobrol-ngobrol seperti ini. Nanti mungkin di lain-lain waktu bisa ada kesempatan seperti ini lagi Pak Iko. Sekarang mungkin jam berapa nih? Jam 14.11. Gimana? Masih ada yang mau kata-kata terakhir ya? Kata-kata terakhir. Untuk yang pertama untuk inovasi, yang kedua untuk teman-teman kader nih di wilayah Kapanewon Turi. Oke. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Puskesmas Turi ini. Luar biasa. Semakin maju Puskesmas Turi dalam pengembangan melalui era digital ini, terus maju, terus apapun berapapun penontonnya tetap lanjut saja untuk menyuarakan edukasi ke masyarakat. Kemudian untuk inovasi Putri Bersinar itu masih terus minta dukungannya dari ibu-ibu kader, dari bapak-bapak dari Kelurahan, Kapanewon, kemudian dari Koramil, Polsek Turi, dan juga dari institusi-institusi pabrik susu sebenarnya untuk terus mendukung
inovasi ini akan terus kita kembangkan sehingga inovasi Putri Besinar bisa menjuarai nasional. Keren. Iya. Tepuk tangan dulu. Sudah cukup. Ini maksudnya Pak Eko. Aku juga kader loh Pak Eko dari Bu Yanti. Oh Bu Yanti, iya. Bu Yanti ini kader di Dukuh dia. Oh di Dukuh ya. Di Dukuh ya. Pak Eko keren ya. Hafal semua. Ya. Hafal aku. Ya makanya. Ya gitu. Ya. Namun ya sepertinya untuk siang hari ini kita cukupkan podcast kita yang cukup santai. Ya, mungkin lain kali kita harus menyediakan es teh atau air putih biar mulutnya nggak kering. Dan nanti buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Yang sudah komentar, terima kasih. Semoga nanti kedepannya kalau kita masih live di kemudian hari, monggo mampir. Dan kalau bisa jangan lupa di love, di komen, di share supaya nanti kita yang bikin konten ini juga makin semangat. Yes. Gitu ya. Terima kasih. Ini podcast belum ada judulnya, yang penting kita dari Puskesmas jalan dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Iko. Yuk. Sama-sama. Yuk, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Oke. Lah, gimana live? Gimana end-nya?